inspirasi sore hari ini. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Rizky Saramban. Di sini saya sebagai moderator pada kegiatan webinar kita sore hari ini. Mungkin dari teman-teman yang belum mematikan mikrofonnya, mungkin bisa dimatikan ya, teman-teman. Bisa di-off-kan mikrofon masing-masing. Seperti itu, di Zoom masing-masing. Oke. Nah, untuk yang pertama, saya akan membacakan tata tertib di kegiatan kita sore hari ini, ya teman-teman. Yang pertama, peserta diharapkan hadir di Zoom meeting 10 menit sebelum acara berlangsung. Kemudian, peserta wajib menggunakan nama asli peserta. Kemudian, peserta wajib melakukan presensi dengan menyebutkan nama asli dan juga instansi yang ada di kolom Zoom chat. Kemudian, peserta harus berpakaian sopan. Kemudian, peserta wajib untuk menyalakan video atau mengaktifkan mode video di Zoom masing-masing. Kemudian, mematikan mikrofon selama webinar berlangsung. Kemudian, peserta yang ingin bertanya, silahkan menulis di kolom komentar dengan menyatakan nama, kemudian asal institusi, kemudian pertanyaan yang ingin disampaikan. Kemudian, peserta wajib mengisi form evaluasi yang dibagikan oleh host di kolom Zoom chat di akhir acara nanti. Kemudian, sertifikat akan diberikan kepada peserta yang melakukan presensi dan juga mengisi form evaluasi. Kemudian, sertifikat dibuat sesuai dengan nama yang didaftarkan pada form registrasi, dan juga panitia akan menolak adanya pengaduan atas kesalahan pada penulisan nama, seperti itu. Oke, barusan adalah tata tertib pada kegiatan kita sore hari ini. Dan mungkin dari beberapa teman, dari beberapa peserta sudah mengetahui bahwasannya hari ini adalah peringatan Hari Tempe Nasional ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, hari ini kita mengadakan webinar dengan mengusung tema kearifan lokal tempe sebagai pangan fungsional dalam menurunkan risiko penyakit degeneratif nih, teman-teman. Nah, untuk membahas hal tersebut, kita telah mengundang 2 narasumber nih, teman-teman. Yang pertama adalah Ibu Ani Radiati, SPD MKes. Beliau merupakan dosen sekaligus direktur di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Selamat siang Ibu Ani. Terima kasih telah hadir sore hari ini. Kemudian pembicara kedua adalah Kak Nurul Hasniah nih. Kak Nurul Hasniah STP. Nah, beliau merupakan lulusan dari jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Indonesia, dan beliau merupakan salah satu peneliti yang meneliti di bidang pangan, khususnya di bidang tempe. Dan juga saat ini beliau sedang menjadi asisten dosen di bidang penelitian dan juga publikasi di Fakultas Teknologi Pertanian di UGM, seperti itu. Nah, mungkin dari beberapa peserta atau kita semua telah tahu bahwasannya penyakit degeneratif itu seperti DM, kemudian hipertensi, kemudian stroke, kemudian penyakit jantung dan lain sebagainya masih merupakan penyakit yang mendominasi, yang masih menjadi masalah baik di global maupun di Indonesia, seperti itu. Nah, bahkan laporan Riskesdas 2018 sendiri itu menunjukkan adanya peningkatan prevalensi pada beberapa penderita penyakit degeneratif seperti diabetes, kemudian hipertensi, kemudian juga stroke, kemudian penyakit jantung ataupun kanker, seperti itu. Nah sebenarnya sih banyak cara yang dapat kita lakukan untuk dapat mencegah atau menurunkan risiko penyakit tersebut. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi yang tinggi, seperti itu. Nah, salah satu makanan tersebut adalah tempe nih, teman-teman.
Nah, oleh karena itu pada sesi yang pertama ini, Ibu Ani Radiati, SPD Mkes akan membahas bagaimana sih peran tempe sebagai pangan fungsional ini dalam mencegah atau menurunkan risiko penyakit degeneratif seperti itu. Nah, untuk teman-teman sebelum kita memulai, saya mengingatkan kembali bagi yang bertanya langsung bertanya di kolom komentar. Untuk Ibu Ani Radiati, Bu Ani, saya berikan waktu selama 25 menit ya Bu. 25 menit ke depan. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Ibu Ani. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman. Mungkin ada kendala. Teman-teman maaf, sambil menunggu Ibu Ani masuk. Oke, Ibu Aninya baru masuk. Oke. Iya parah teh, ini teh. Itu kisah ngomong. Oke, selamat sore Bu Ani. Mungkin masih ada masalah dengan jaringannya teman-teman. Iya. Mohon. Sana ya. Oke. Oh, halo ya, selamat sore Mas Dea. Ya, selamat sore. Iya, Iya, Ibu ya. Ani. Iya. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana peranan tempe sebagai pangan fungsional ya Bu, Iya, dalam mencegah penyakit degeneratif. Monggo Bu, saya berikan waktu sekitar 25 menit Bu. Iya, mangga. Ya. Iya. Ya, baiklah, bisa mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan. Puji syukur bahwa pada hari ini di sore yang cerah ini di Tasikmalaya, mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu atau semua kalian semua juga cerah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, kita bisa bertemu di dunia maya ya dalam rangka bincang-bincang atau apa dalam gizi inspiratif ini, yaitu tentang pangan fungsional tempe sebagai makanan pencegah penyakit degeneratif. Ya. Lanjut materinya mungkin, ya baiklah. Tentang pangan fungsional ya, mungkin untuk pangan fungsional kalau melihat definisinya adalah makanan dan bahan pangan yang dapat memberikan manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasar pangan tersebut dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya bisa kita lihat di sini.
Halangin. Mohon maaf. Adek sini bisa bantu, Dek? Adek. Ini ngalangin gambar ini. Bisa dilihat nggak? Maaf. Gambar ini ngalangin. Maaf, agak sedikit apa namanya? Nah, enggak itu ya. Sorry, Dek. Terhalang apa namanya ya? Apa nama materinya? Baiklah, nggak apa-apa, kita lanjutkan ya. Jadi pangan fungsional itu seperti yang tadi saya sampaikan, adalah merupakan suatu bahan pangan yang dapat memberikan manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasar pangan tersebut dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa contoh kasus ya, mungkin bukan contoh kasus, contoh masalah, contoh apa namanya pangan fungsional yang sering kita temukan. Yang paling mudah adalah jamu ya. Misalnya di sini mungkin sudah familiar sekali ya bagaimana itu jamu gendong di mereka, kita pasti memilih karena ada fungsionalnya, karena ada manfaatnya gitu. Seperti di sini kita lihat ada minuman beras kencur, temulawak, kunyit asam dan lain-lain. Begitu juga di daerah tertentu, misalnya di Sumatera Barat kita mengenal ada dadi ya, juga ada juga di Sumatera Utara itu adalah fermentasi dari susu kerbau. Nah, itu adalah diantaranya beberapa pangan fungsional. Adapun dengan tempe, ini juga sama. Ternyata kalau dahulu mungkin orang memilih makanan tempe itu hanya sekedar kudapan biasa, kalau sekarang sudah berbeda lagi. Selanjutnya, pangan fungsional merupakan pangan alami. Alami itu contohnya banyak sekali kita bisa temukan, misalnya kayak buah-buahan. Kayak buah-buahan tersebut atau sayur, kondisi mungkin bukan dahulu ya, sekarang pun bisa saja orang-orang awam mereka tidak berpikir tentang fungsional, mereka hanya mengkonsumsi makanan ya makan aja, yang penting enak, kenyang gitu ya. Tapi kalau bagi kita atau mungkin sekarang alhamdulillah dengan pendidikan dan informasi yang luar biasa sangat bagus, sehingga untuk fungsional masyarakat sudah mulai aware, sudah mulai suka dengan apa itu memilih makanan dengan pangan fungsionalnya. Contohnya misalnya orang mengkonsumsi jeruk kan bukan hanya karena memang senangnya, tapi pasti berpikir, oh ini untuk memperoleh vitamin C-nya. Misalnya bagaimana orang memilih sayur-sayuran, begitu juga dengan pangan olahan yang lainnya. Di mana disebut itu adalah pangan fungsional, itu tentunya akan memperoleh manfaat yang positif, terutama untuk metabolisme tubuh manusia. Adapun di sini, food science in Eropa, di mana mendefinisikan pangan dapat dikatakan memiliki sifat fungsional jika terbukti dapat memberikan satu atau lebih manfaat terhadap target fungsi tubuh, selain fungsi gizi normalnya. Dengan cara yang relevan dapat memperbaiki status kesehatan dan kebugaran serta menurunkan risiko penyakit. Nah, itu ya. Jadi sekarang bahkan sudah untuk menurunkan risiko penyakit. Selanjutnya, untuk pangan fungsional itu penting juga memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah fungsi utama sebagai asupan zat gizi yang sangat esensial untuk keberlangsungan hidup manusia. Sedangkan fungsi kedua adalah sebagai sensori atau pemuasan sensori seperti rasa yang enak, rasa yang sangat memikat atau mungkin, dan juga tekstur yang baik. Selanjutnya, maaf, ini kadang sorry ya, kadang ini ada sesuatu yang mengganggu dalam tayangan, ini kadang mengalangi. Selanjutnya, yang ketiga adalah secara fisiologis menjadi regulasi bioritme, sistem saraf, sistem imunitas, dan pertahanan tubuh. Enternya gimana? Ya, lanjut next slide yang selanjutnya. Oh, ini ya. Nah, baiklah. Nah, itu diantaranya beberapa alasan kenapa ada dengan perkembangan ilmu teknologi sekarang dikenal sebagai makanan fungsional.
Mungkin juga beberapa penelitian juga sudah sering kita lakukan, beberapa pangan yang sudah ternyata banyak sekali manfaatnya. Nah, sekarang kita masuk ke tempe. Ini tempe lah yang menjadi idola kita hari ini. Tempe juga alhamdulillah juga ternyata sudah mendunia, di mana yang asalnya adalah tempe yang merupakan makanan khas Indonesia. Pertama kalau nggak salah itu di Jawa Tengah ya. Nah, ini adalah merupakan olahan yang terbuat dari hasil fermentasi antara beberapa jenis jamur seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryza, Rhizopus stolonifer atau juga Rhizopus yang lainnya, itu dengan yang bahan utamanya adalah kacang kedelai. Walaupun sekarang sebenarnya berkembang juga ada beberapa penelitian yang menggabungkan anak-anak kedelai dengan makanan yang lain gitu. Waktu seperti yang saya pernah kawal itu ada mahasiswa yang meneliti kedelai tempe digabung dengan biji nangka lah seperti itu. Itu perkembangan fungsionalnya bisa luar biasa berkembang juga. Seperti kita dengar ini kita ada sedikit istilah ya. Karena saking murahnya tempe itu makanya dikenal ada istilah mental tempe gitu atau kelas tempe. Nah, itu padahal itu sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang tempe sudah mendunia, tempe sudah luar biasa menjadi olahan yang mungkin bahkan di luar negeri sana lebih mahal daripada daging. Itulah si the king of tempe gitu. Selanjutnya, tempe juga sebagai salah satu makanan probiotik ini sejajar dengan berbagai makanan probiotik yang sudah dikenal di dunia. Contohnya di sini ada natto, ada kimchi, miso, dan juga bahkan ada kefir, yaitu adalah berbagai macam makanan probiotik. Di sini juga tempe ternyata sudah luar biasa mendunia. Kalau kita lihat beberapa searching di internet itu bukan hanya kalau selama ini mungkin kita mengenal sebagai mendoan, sekarang bisa ditemukan dengan berbagai macam jenis kuliner dengan berbahan tempe, yaitu seperti misalnya ada tempe burger, ada tempe teriyaki, dan lain-lain. Lanjut. Ya, nah selanjutnya, bagaimana tempe dengan penyakit degeneratif? Ya, luar biasa. Tempe ini adalah sangat mengandung berbagai macam zat gizi. Ya. Kita lihat dulu apa itu penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu adalah suatu kondisi kesehatan di mana organ atau jaringan terkait keadaan yang terus-menerus seiring waktu, di mana biasanya penyakit ini terjadi karena adanya perubahan pada sel-sel tubuh yang akhirnya mempengaruhi fungsi organ secara menyeluruh. Penyebab secara umum adalah biasanya faktor usia, dan yang utama sekarang juga bertambah adalah karena gaya hidup yang salah. Atau kalau kita menyebutkan bahwa akibat penyakit akibat perilaku. Nah, seperti itu. Saking bagaimana itu penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif seperti yang bisa kita lihat dalam gambar di sebelah ini adalah yang utamanya adalah dasarnya adalah dari obesitas. Ya. Jadi gaya hidup yang salah itu misalnya bagaimana pola makan yang tidak baik, juga jarang berolahraga, juga selanjutnya juga di mana jarang berolahraga itu akan menyebabkan berbagai macam metabolisme yang terganggu, sehingga biasanya yang paling sederhana adalah adanya kesulitan bernapas karena emang saking obesnya. Selanjutnya juga tekanan darah tinggi, penyakit kardiovaskuler, diabetes, umumnya adalah diabetes tipe 2 dan juga lainnya. Jika beberapa penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup itu adalah misalnya stroke, yang ini disebabkan oleh biasanya akibat hipertensi, di mana pembuluh darah ke otak terhalang sehingga menyebabkan kurangnya oksigen pada beberapa bagian otak. Juga ada kanker, di mana ini juga ternyata disebabkan karena adanya pertumbuhan sel yang tak biasa dan membahayakan kesehatan. Terutama adalah akibat konsumsi makanan atau juga pengaruh dari luar yang bersifat karsinogen. Selanjutnya juga diantaranya adalah aterosklerosis. Ini juga karena meningkatnya lemak yang menempel dalam dinding arteri, dan ini menyebabkan kelainan pada aliran darah. Penyakit ini biasanya diikuti dengan sakit pada dada dan serangan jantung.
dikaitkan dengan aroma. Tentunya ini semua adalah dikaitkan dengan obesitas dan tekanan darah tinggi. Itu adalah beberapa penyakit degeneratif. Next. Ini selanjutnya adalah bagaimana tempe sebagai makanan pencegah penyakit degeneratif. Tempe sudah tidak asing lagi bahwa ternyata tempe itu sangat bergizi tinggi. Selain dia juga bergizi tinggi, ternyata dia mengandung protein nabati, lemak nabati, asam amino, mineral, zat besi, zinc, isoflavon, riboflavin, fosfor, karotin, senyawa gein, dan fitoestrogen, dan juga tentunya seratnya yang sangat tinggi. Nah itu luar biasa. Jadi tempe itu sangat lengkap, gitu ya, sangat lengkap. Itu merupakan salah satu protein yang nabati yang tentunya kita bisa memudah memperoleh protein tidak memperoleh lemak. Mungkin berbeda dengan kalau kita mengkonsumsi daging, kan tentunya juga di daging itu ada juga lemaknya. Selanjutnya, kandungan tempe juga memiliki banyak nilai protein dan vitamin, dan juga nilai seperti berfungsi sebagai obat. Salah satunya antibiotika dapat berfungsi untuk menyembuhkan infeksi dan antioksidan yang dapat mencegah penyakit degeneratif. Selanjutnya juga kandungan protein serat tinggi yang terdapat pada tempe juga berfungsi untuk pengendalian kadar gula darah, sehingga sangat cocok untuk penderita diabetes. Kandungan niacin pada tempe dapat berfungsi meningkatkan kadar kolesterol, baik itu HDL, dan tentunya juga akan menurunkan kadar LDL, yaitu kadar kolesterol jahat. Selanjutnya, isoflavon pada tempe juga merupakan zat antioksidan untuk menangkal radikal bebas, berbagai penyakit seperti kanker, juga ini umumnya baik itu kanker pada wanita maupun kepada pria seperti prostat, di mana itu akan berpengaruh terhadap adanya kanker tadi. Selanjutnya juga senyawa genistein dan fitoestrogen yang terdapat pada tempe juga berfungsi untuk mencegah kanker tersebut. Itu beberapa sekilas tentang bagaimana peran tempe sebagai makanan pencegah penyakit degeneratif. Bahkan tempe ini juga sangat bagus untuk mereka-mereka yang vegetarian ya, karena ini bisa 100 gram tempe itu identik dengan kadar protein yang dalam daging. Jadi sama dengan protein yang ada yang dalam daging. Itu. Terus tempe juga sangat bagus untuk semua usia, terutama adalah mereka-mereka yang ya kalau pada ibu-ibu biasanya adalah menopause ya. Baiklah, mungkin materinya kurang lebih seperti itu, tapi intinya teman-teman semuanya atau para hadirin, Bapak Ibu semuanya, tempe ini tidak mungkin kita mendapatkan dengan instan. Jadi kalau sudah usia lanjut ya udah terlambat, mestinya sejak sedini mungkin. Tentunya adalah pola makan kita adalah memilih mana makanan fungsional yang baik. Sekian dari saya, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih, dan tentunya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ani yang telah memberikan penjelasan kepada kita semua. Bagaimana itu tempe dari pangan yang direndahkan sehingga menjadi makanan yang sangat bermanfaat, sehingga masyarakat lebih sadar lagi seperti itu. Nah, mungkin sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Di kolom komentar nih teman-teman. Dengan format nama, kemudian univ, dan pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, bagaimana? Oke, dari teman-teman, gizi inspirasi yang ingin bertanya tentang seputar tempe,
kepada Ibu Ani, bisa langsung disampaikan. Sudah ini kali ya Mas ya, tempe Oh, enak. iya Bu. Iya. Oke, kalau begitu kita akan masuk ke sesi kedua. Ya. Oh ini Bu, ada pertanyaan dari teman Sobat Inspirasi nih Bu. Mungkin kita akan bahas satu ya Bu ini ya. Oke. Ini pertanyaannya dari Hervina dari UNS ingin bertanya. Nah, apakah pangan fungsional tempe selain untuk mencegah penyakit degeneratif juga dapat membantu mengobati apabila jika sudah terjadi penyakitnya seperti itu, Bu? Baik, kalau untuk fungsi pengobatan, kayaknya mungkin fungsional tidak seperti itu ya Mas ya, karena kebanyakan untuk fungsional adalah mencegah ya, mencegah. Jadi ke pencegahan gitu. Kalau untuk pengobatan mungkin hanya untuk meringankan saja, meringankan. Misalnya seperti kasus kalau pada balita atau untuk makanan tambahan pada bayi juga kan tempe sangat bagus sekali. Bagus untuk membantu pencernaan, juga dia sangat kecil sekali untuk alergi, nah seperti itu. Juga tempe itu biasanya juga bagus karena dia terutama untuk kalau pada ibu-ibu ya mungkin kalau terutama ya ini ya seringnya adalah ibu-ibu yang menopause juga sangat bagus untuk peningkatan terutama dalam menghadapi obes. Nah biasanya dengan mengganti pangan dengan tempe, makanya sekarang kan tempe berkembang dengan berbagai jenis resep makanan yang sangat enak, nah sehingga mungkin kebiasaan yang mereka makan enak-enak dengan dalam tanda kutip biasanya daging atau yang berlemak, nah dengan tempe dia bisa terpenuhi gitu. Jadi di mana zat-zat gizi yang ada dalam tempe tersebut ternyata luar biasa bisa menghambat misalnya penuaan dini atau bisa menurunkan kadar kolesterol, nah seperti itu. Jadi kalau untuk terapi kayaknya bukan seperti itu, karena fungsinya untuk mencegah. Oh, Jadi begitu ya berarti. ya sebaiknya dari sejak dini. Jadi terutama remaja-remaja, mahasiswa yang biasanya selalu makanannya adalah yang bersifat daging dan dengan rasa yang luar biasa. Tapi kalau tempe kan sederhana ya, sederhana. Jadi tidak bagus sekali untuk kudapan yang bermanfaat gitu, bermanfaat. Jadi bukan untuk terapi gitu. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin satu pertanyaan lagi Bu, ya, boleh? Mangga. 1, 2 ini ada dari sebentar. Ini ada dari Lestari, Kak Lestari ingin bertanya, bagaimana porsi konsumsi tempe bagi yang memiliki asam urat yang tinggi tapi sedang menjalani diet vegan? Nih Ibu, bagaimana pendapat Ibu? Baik, untuk tentunya kita kembali ke menu seimbang ya Mas ya. Iya. Jadi apapun itu adalah gizi keseimbangnya. Jadi kalau tempe ya tidak terlalu semua terus-terusan tempe, tentunya itu akan diselingi dengan berbagai macam makanan gitu ya. Jadi tapi kecil sekali ada orang yang mungkin ada kasus gitu ya yang alergi, tapi jarang sekali, itu jarang. Tapi untuk pencegahan ya tentunya tidak lebih dari berapa gram ya kalau 1 kerat itu? Ada 10 mungkin 10 gram ya atau berapa. Jadi tidak lebih dari 1 kerat yang biasa itu, 1 porsi gitu, 1 porsinya. Jadi diselang, tidak terus-terusan makan tempe gitu. Gitu. Jadi kembali ke menu seimbang aja, ya ke menu seimbang. Oke, iya Bu, apalagi asam urat. Juganya kalau mungkin untuk asam urat mungkin
agak sedikit Iya, dikurangi dikurangi. seperti itu, tidak terlalu tersering seperti Iya, itu iya, ya Bu ya. betul, ya. Oke, terima kasih Bu Ani atas penjelasannya, atas pemaparan materinya. Ya, sama-sama. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Ya, terima berikutnya kasih, nih terima Bu. kasih. Nah, ya terima kasih Bu Ani. Sama-sama. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, di mana kita akan membahas mengenai potensi penelitian tempe di bidang gizi ini teman-teman. Nah, untuk materi yang kedua akan dibahas oleh Kak Nurul Hasnia nih. Selamat siang, selamat sore Kak Nurul. Kak Nurul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Nur Hasna, saya alumni dari Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada. Ketika saya S1 dulu, skripsi saya meneliti tentang tempe, dan setelah saya lulus, saya kembali lagi meneliti tempe, lebih tepatnya di bagian di tahap fermentasi dan starter tempe itu sendiri. Oke, untuk langsung saja, kalau kita lihat tempe ini merupakan produk yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Ketika saya pertama kali ke Jogja, saya menyadari kalau masyarakat Jogja itu tiap hari makan tempe karena saking enaknya tempe itu. Dan tempe ini tidak hanya digemari di Indonesia, tetapi juga di luar negeri, khususnya untuk vegetarian ya. Oke, kita bahas dulu tempe itu apa sih kalau dilihat dari SNI. Tempe sendiri merupakan produk makanan yang berbentuk padat, putih, kompak, yang terbuat dari kedelai kupas yang telah direbus dan difermentasi menggunakan ragi tempe atau Rhizopus sp. Nah, selama fermentasi tempe, Rhizopus sp ini atau ragi tempe akan membentuk tempe menjadi kompak, lalu mendegradasi protein menjadi asam amino karena ada aktivitas proteasenya, dan juga ada aktivitas fitase yang akan memecah asam fitat menjadi inositol dan fosfat organik. Nah, ini akan mengurangi anti gizi dari tempe itu sendiri. Sehingga kita tahu kalau tempe itu kandungan gizinya sangat tinggi dari asam amino, vitamin B, dan juga senyawa-senyawa lainnya. Nah, di Indonesia, saking tingginya produksi di Indonesia itu bisa dikatakan mencapai 2,4 juta ton per tahunnya. Nah, yang disayangkan sekali, sumber bahan baku yang digunakan itu adalah kedelai kuning yang impor. Karena masyarakat atau pengrajin tempe lebih suka kedelai impor ini, alasannya harga murah ataupun ukurannya yang lebih besar daripada kedelai kuning lokal. Di samping itu, kalau kita lihat, Indonesia ini adalah negara mega biodiversity yang memiliki legum legum lokal berpotensial. Oleh karena itu, banyak sekali peneliti mencari sumber bahan baku yang tepat untuk menggantikan kedelai kuning ini. Nah, kalau di Indonesia sendiri bisa dilihat ada berbagai macam legum, ternyata bisa dijadikan tempe, dan kandungan gizinya juga bisa menyaingi kedelai kuning. Ada koro benguk, yang ini cukup populer di Yogyakarta, ada kacang tanah, kacang tunggak, dan kedelai hitam. Selain itu juga peneliti-peneliti yang berkutat tempe ini, mereka
meneliti terus-menerus ini tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas tempe itu sendiri. Bisa dari memodifikasi yang digunakan, bisa juga memodifikasi tahap pembuatannya, ataupun dari tahap fermentasi itu sendiri dan starter tempe yang digunakan atau ragi yang digunakan. Nah, kalau starter tempe itu yang ditambahkan saat pembuatan tempe maksudnya. Di Indonesia itu ada 2, yang pertama itu Prima. Nah, ini dikeluarkan oleh LIPI dan terdapat ada Rhizopus oligosporus. Kalau yang kedua itu ada USAR. Di Jogja ini pasti sudah kenal USAR. Nah, kenapa namanya USAR? Pada pembuatan tempe, ketika daun waru, secara tradisional daun waru itu terdapat mikrobiya atau jamur tempe, dan mereka mengusap-usapkan atau mengusap-usapkan pada kedelai yang sudah masak, lalu difermentasi dan jadilah tempe. Dan banyak juga masyarakat yang menggemari tempe yang dibuat menggunakan USAR ini. Nah, hal ini bisa terjadi karena mikrobia di daun waru ini ada rhizopusnya, ada yeast, ada juga bakteri asam laktat yang akan merombak atau memecah komponen-komponen menjadi lebih beragam. Namun kekurangannya yaitu kurang praktis, tidak konsisten, sehingga sulit komersialisasi dalam skala besar. Nah, karena itu pengrajin tempe banyak yang beralih ke Raprima ini, sehingga menggeser penggunaan USAR tadi. Dan ini efeknya yaitu menurunkan keanekaragaman jamur tempe. Kalau dilihat pada tahun 70-an itu jamur tempe sangat banyak sekali jenisnya, tetapi pada tahun-tahun ini hanya ditemukan beberapa saja, dan paling banyak itu adalah Rhizopus oligosporus. Nah, kalau pembuatan tempe sendiri bisa dilihat secara garis besar. Pertama, dilakukan pencucian untuk mengurangi kotoran pada kedelai, lalu dilakukan perendaman selama semalam. Nah, ini tujuannya untuk memberi kesempatan kedelai tadi menyerap air, dan juga pada saat perendaman ini terjadi fermentasi parsial. Ada bakteri-bakteri yang tumbuh sehingga pH-nya akan turun. Lalu dilakukan perebusan. Perebusan ini selama 30 menit. Nah, tujuannya untuk melunakkan kedelai tadi, lalu dapat mengurangi mikrobia kompetitor lainnya. Kemudian pengupasan kedelai, lalu ada sebentar ya. Lalu ada perendaman kedua, yaitu direndam kembali selama semalam, dan tujuannya untuk menurunkan pH kedelai, dan kondisi ini sangat cocok untuk pertumbuhan jamur tempe tadi. Selanjutnya itu perebusan, dan perebusan yang kedua ini untuk mengurangi lagi bakteri atau mikrobia kompetitor lainnya. Nah, kalau di penelitian saya itu saya menggunakan tahap pengukusan. Perlu diketahui antara perebusan dan pengukusan ini ada perbedaannya, yaitu airnya. Air ini yang seperti yang kita ketahui dapat melarutkan zat-zat gizi. Oke, selanjutnya itu penirisan. Ini juga cukup penting diperhatikan. Sebaiknya kedelai masak itu langsung ditiriskan agar menguapkan air yang melekat pada biji tempe tadi, sehingga pada biji kedelai maksudnya, sehingga kedelai menjadi kesat, dan ini cocok juga kondisinya untuk pertumbuhan jamur tempe. Nah, kalau
kedelainya itu berair, itu akan memicu pertumbuhan bakteri. Oke, selanjutnya diinokulasi dengan jamur tempe. Ditempel lalu diinkubasi, sebelumnya dibungkus dahulu bisa menggunakan daun pisang atau menggunakan plastik yang dilubangi. Ya. Nah, pada tahap fermentasi ini juga perlu diperhatikan yaitu starter tempe yang digunakan, berapa gram atau berapa sendok yang digunakan. Kalau di Raprima sendiri sudah ada petunjuknya. Nah, untuk konsentrasinya itu 0,2 sampai 0,5% dari berat kedelai. Kalau misalkan kita menggunakan 1 kilogram kedelai, ragi yang ditambahkan itu 2 sampai 5 gram 5 gram ya, seperti itu. Kenapa konsentrasinya seperti ini? Ini berdasarkan perhitungan-perhitungan ya, berapa jumlah total sporanya yang di awal fermentasi ataupun jumlah spora yang pada starter tempe itu sendiri berapa. Oke. Kalau jumlahnya lebih rendah, pertumbuhan jamurnya akan lambat dan miselianya juga tidak akan kompak. Kalau lebih tinggi, itu dia akan tempenya akan cepat jadi, tetapi akan cepat pula busuk. Nah, satu lagi faktor yang penting yaitu oksigen ketika fermentasi. Oksigen yang terlalu banyak ini akan menyebabkan sporulasi, ada spora-sporanya, dan ini pertumbuhan miselia akan terhenti. Misalkan kalau kita lihat di tempe yang menggunakan daun pisang, itu di bagian sudut-sudutnya ada warna hitam dan itu adalah spora. Kalau yang di tempe menggunakan plastik yang dilubangi, di bagian lubang-lubangnya itu ada spora berwarna hitam. Itu karena kontak terpapar dengan udaranya. Nah, selanjutnya kandungan asam amino pada tempe. Ternyata kalau dilihat profil asam aminonya, banyak sekali yang berkontribusi pada rasa di tempe ini sendiri. Kenapa tempe rasanya gurih? Ternyata itu dari asam glutamat dan asam aspartat yang berkontribusi rasa umami. Ada juga rasa manis, ada rasa pahit, dan netral. Di sini saya lebih membahas ke fermentasinya ya. Untuk yang starter tempenya tuh perlu kita perhatikan juga dari Rhizopus oligosporus yang digunakan atau yang Rhizopus oryzae. Kalau Rhizopus oligosporus, aktivitas proteasenya lebih tinggi, berarti asam amino yang dihasilkan juga akan lebih tinggi. Kalau Rhizopus oryzae ini lebih tinggi aktivitas amilasenya. Oke? Nah, ini penelitian yang saya lakukan dan teman-teman peneliti di UGM lainnya. Ini berdasarkan permasalahan daun waru tadi yang kekurangannya, produknya kurang konsisten, dan ternyata itu jamur, yeast, dan juga bakteri asam laktat yang ada di daun waru bisa diisolasi. Agar lebih gampang diaplikasikan, kita buat starter bubuk, dijadikan bubuk seperti itu, dan diharapkan tempe yang dihasilkan itu lebih unggul secara kimia, sensoris, dan juga fisiknya. Nah, ini tentang pembuatan starter tempe. Media yang digunakan itu beras. Nah, ini prinsipnya mirip dengan membuat nasi, tetapi airnya tidak sebanyak membuat nasi, dan juga ada penambahan asam laktat untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Kemudian dicampur dengan ampas tahu, lalu disterilisasi, kemudian didinginkan, dan diinokulasi dengan tadi isolat yang sudah kita isolasi itu dari daun waru. Kemudian diinkubasi, lalu dikeringkan, digiling, dan jadilah bubuk starter. Dan ini bisa dilihat gambarnya ini saat inkubasi, seperti itu jamurnya, kemudian bubuknya seperti ini. Dan untuk bubuk yang starter, yeast, ya, ataupun yang bakteri itu, kita tumbuhkannya itu di tepung beras, sehingga warnanya jadi putih. Oke. Dan ini adalah salah satu hasil penelitian kami. Ternyata
dilihat dari kandungan folat, tadi kedelai yang sudah dimasak itu setelah mengalami fermentasi, mengalami peningkatan, setelah mengalami fermentasi, hasil kadar asam folatnya meningkat sangat tinggi ya. Kalau kita bandingkan dengan tempe itu yang menggunakan Raprima, ternyata tempe yang menggunakan starter campuran ada jamur, yeast, ataupun bakteri asam laktat itu kandungan folat di tempenya lebih tinggi. Dan ini berpotensi untuk tempe yang berkualitas ya. Nah, ini juga bisa kita lihat pertumbuhan jamur selama pembuatan tempe. Kalau barisan yang paling atas, baris pertama dan baris kedua, itu jumlah spora tadi yang sebelumnya saya jelaskan, kalau jumlahnya tinggi, maka akan cepat jadi tempenya. Kalau jumlahnya lebih rendah itu tempenya jadinya lebih lama. Ya, bisa dilihat dari gambar tersebut. Oke, yang tadi belum dijelaskan ya, selama fermentasinya itu waktu yang dibutuhkan 36 jam. Oke, penelitian lainnya juga banyak sekali, lebih khususnya ke starter yang digunakan. Dari penelitian Asmoro, ternyata menggunakan Oligosporus itu asam folat lebih tinggi. Kalau dilihat dari penelitian yang Pustiawati ditambah yeast, ternyata lebih tinggi lagi. Dan ternyata yeast dicampur dengan jamur ini menghasilkan tempe yang aromanya harum manis, dan ini bisa menutupi aroma kedelai. Karena si yeast ini juga memiliki aktivitas proteolitik dan lipolitik yang tinggi. Tidak hanya di Indonesia saja penelitian tempe ini, tetapi juga di luar negeri seperti di Belanda. Di Belanda banyak sekali penelitian tentang tempe. Mereka sangat tertarik dengan isu-isu meat replacer, pengganti daging, ini apa yang cocok yang bisa menyaingi kualitas daging dari segi rasa dan juga dari segi gizi. Ternyata mereka tertarik modifikasi dari bahannya sendiri ataupun dari starter yang digunakan. Bisa dilihat untuk starter Rhizopus oryzae, lalu ada bakteri ditambah dengan bakteri Propionibacterium menghasilkan vitamin B12 yang lebih tinggi lagi. Dan mereka juga menggunakan bahan baku non kedelai, yaitu lupin. Kalau di Belanda sana banyak jadi lupin ini. Nah, ini penelitian lain seperti yang saya sebutkan, Rhizopus oligosporus ini dicampur dengan yeast tadi, Saccharomyces lebih tepatnya, bisa memperbaiki aroma pada tempe yang bisa menutupi aroma yang tidak enak seperti langu. Ya, kenapa demikian? Ternyata mereka meneliti lagi, ini diakibatkan oleh senyawa volatil yang dihasilkan oleh yeast tadi, Saccharomyces, ada ester dan juga ada tiran yang baunya tuh bau manis ya. Nah, dari penelitian yang dilakukan ini, mereka menyimpulkan kalau tempe merupakan plant-based protein yang berpotensi sebagai pangan fungsional. Bisa dilihat dari gizi-gizinya bisa tinggi asam folat, B12, asam amino, dan lain sebagainya. Dan ternyata tempe yang menggunakan starter campuran dapat meningkatkan kualitas tempe itu sendiri. Dari fisik, ternyata kompak. Dari gizi, ternyata tinggi kandungan mikronutriennya. Dan juga sensoris, ternyata lebih enak. Dan diharapkan penelitian ini bisa diterapkan di kehidupan kita, terutama bagi pengrajin tempe, sehingga kita dapat mengkonsumsi tempe dengan kualitas terbaik. Terima kasih. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nurul. Menarik sekali ya, teman-teman. Pembahasannya jadi perbedaan starter ataupun pembuatan dapat mempengaruhi juga kualitas dari tempe yang kita produksi. Jadi mungkin bisa untuk gambaran teman-teman yang ingin
melakukan penelitian nih, mungkin teman-teman mahasiswa akhir yang melakukan penelitian di bidang pangan bisa melanjutkan penelitian-penelitian tentang tempe yang sudah dilakukan seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya Kak Nurul. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Sobat Inspirasi dari Septi dari Puskesmas Bukoposo. Nah, pertanyaannya, Ibu, saya ingin bertanya, apakah ragi pada tempe itu berbahaya untuk ibu hamil? Seperti itu mungkin. Nah, karena ada dokter katanya itu yang menganjurkan untuk mengurangi konsumsi tempe pada ibu hamil karena alasannya karena adanya ragi tersebut. Oke, Menurut Kak Nurul bagaimana? Kalau menurut pengetahuan saya selama masa pertempean ya, saya bilang masa pertempean sudah sampai 2 tahun, ragi ini isinya jamur kan, yang kita sering menyebutnya itu ragi. Kalau di teknologi pangan itu lebih ke starter karena nanti ada misunderstand antara ragi itu yeast atau kapang ya, itu beda sih sebenarnya. Nah, kalau dilihat dari isinya itu ada jamur, dan jamur itu edible yaitu bisa dimakan ya kan. Makanya ada kita bisa membuat tempe dan tempe itu bisa kita konsumsi dan bernilai gizi tinggi. Nah, setelah diteliti lagi ternyata ada vitamin B9 kan, folat di tempe, dan vitamin B9 itu sendiri berfungsi manfaat, yaitu bisa bagi ibu hamil dan juga ibu menyusui. Menurut saya itu cocok untuk ibu menyusui. Mohon maaf sebelumnya. Ya, kalau dari vitamin yang dihasilkan oleh tempe. Oke, terima kasih atas jawabannya, dan juga mungkin kandungan protein juga cukup bagus ya Kak. Asam amin esensial sangat cocok. Iya, seperti itu. Nah, mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ini dari Lestari, Poltekkes Denpasar nih Kak. Ini pertanyaannya, mungkin kita sering lihat nih Kak, kalau di pasar itu ada tempe yang dibungkus dengan plastik. Plastik, apakah itu aman Kak? Nah, dan juga apakah ada perbedaan kandungan zat gizi ataukah efek yang dihasilkan antara tempe yang dibungkus dengan plastik dengan daun pisang yang biasa kita temui seperti itu? Oke. Kalau tempe yang dibungkus menggunakan daun pisang kan itu aerasinya lancar. Aerasi itu maksudnya dia terkena dengan oksigen, dengan udara, dan jamur tempe ini membutuhkan oksigen selama pertumbuhan dan juga menghasilkan enzim-enzim ini. Sedangkan kalau plastik tadi kan dia tertutup, tetapi dalam pembuatan tempe kita melubangi plastik tersebut supaya jamur-jamur tadi itu bisa tumbuh dengan baik dan mendapatkan oksigen. Tidak boleh terpapar terlalu banyak, misalkan lubangnya banyak sekali, itu akan menimbulkan sporulasi yang malahan tidak baik, ada warna hitam itu. Dan ini sebenarnya pengaruhnya lebih ke aerasinya ya, ke oksigennya, yang antara tempe menggunakan daun pisang atau tempe menggunakan plastik. Dan kita menganggap tempe yang menggunakan kulit pisang ini rasanya enak. Itu sebenarnya bukan karena dari daun pisangnya, tapi mungkin karena pertama mencium daun pisangnya ya, tetapi lebih ke pertumbuhan jamurnya sendiri yang lebih baik karena aerasinya cukup, mendapatkan oksigen yang cukup. Seperti itu. Dan kalau dari yang plastik itu tidak berefek negatif seperti itu. Kalau untuk kandungan gizinya Kak, apakah sama atau ada yang berbeda? Kalau kandungan gizinya ada perbedaan karena tadi aerasinya tadi
Kalau menggunakan plastik lubangnya tidak merata atau terlalu banyak atau terlalu sedikit, bisa saja aktivitas enzimnya yang protease atau amilase atau lipasenya itu tidak dengan aktivitas yang terbaik seperti itu. Kalau menggunakan daun pisang tadi, dia sebenarnya merata kan. Kalau kita tahu daun pisang bisa oksigen bisa menembus daun pisangnya. Nah, itu dari kondisi yang baik menghasilkan tempe yang baik pula. Seperti itu. Oh, begitu. Berarti ada faktor dari adanya udara dan tidaknya itu berarti ya, Kak? Lebih oksigennya. Oke. Ya. Mungkin, ya. Satu lagi nih, Kak. Dari Irma Christian nih, Kak. Oke. Bentar. Oh, ini dari Budi Kristanto. Mau bertanya nih, Kak. Tempe yang kelewat masak atau bisa disebut tempe bosok gitu. Pada beberapa masyarakat kan diolah jadi makanan tuh, Kak. Nah, untuk nilai gizi dan tingkat keamanan pangannya itu bagaimana, Kak? Kalau yang tempe yang udah kelewat masak seperti itu, tempe bosok. Oh iya. Ini memang agak ada pro ada kontra di masyarakat, terutama ada yang masyarakat awam ya. Kalau tempe bosok, kalau tempe yang lewat fermentasi, misalkan fermentasinya seharusnya 36 jam, tetapi bisa mencapai 50 jam seperti itu. Nah, yang ini ditakutkannya adalah tumbuh bakteri-bakteri lain, dan ini yang akan berefek negatif. Tetapi penelitian lain boleh dicek ya, nanti ada penelitian namanya prolong tempe. Tempe yang diperpanjang masa simpannya, itu ada beberapa senyawa-senyawa seperti flavonoid yang meningkat, dan itu mereka emang sudah membatasi berapa lama fermentasinya itu. Jadi tidak semakin lama akan semakin tinggi, tetapi ada batasan waktu-waktunya sehingga menghasilkan gizi yang diinginkan. Seperti itu. Oh, seperti itu. Berarti tempe bosok kayaknya mungkin enak, tapi mungkin berdampak pada mungkin tumbuhnya jamur yang tidak diinginkan seperti itu ya, Kak. Kalaupun ada peningkatan. Kalau sebenarnya tempe bosok, mungkin nanti saya kurang kita salah paham tempe bosok yang dimaksudkan karena saya belum memakan tempe bosok. Ini yang berapa lama fermentasinya itu sangat penting diperhitungkan, karena ada tempe yang kelewat fermentasi yang bagus, ada yang terlalu kelewat fermentasinya tidak bagus. Seperti itu. Oh, seperti itu ya, Kak. Iya. Oke, terima kasih kepada Kak Nurul yang telah memberikan berbagi ilmu kepada kita semua. Oke, mungkin saya mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengisi absensi, presensi, dan juga evaluasi dikirimkan oleh host di Zoom chat. Seperti itu. Nah, mungkin sebentar. Kak Nurul. Kak Nurul. Kak Nurul. Kak Nurul. Oke, untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi form evaluasi atau presensi yang akan dikirimkan oleh host di Zoom chat seperti itu. Karena sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi presensi dan juga
form evaluasi seperti itu. Nah, oke. Mungkin Kak Nurul mungkin masih on. Oke. Oke. Wah, ini Kak Nurulnya menghilang. Bentar. Mungkin Kak Nurul. Bentar ya, teman-teman. Oke. Kak Nurul, udah masuk belum ya? Wah, mungkin kami minta maaf teman-teman, mungkin Kak Nurul ada kesulitan di sinyalnya ini. Halo? Halo, Kak Nurul? Ya, masih. Iya. Saya sudah menunggu. Sorry. Ini teman-teman masih banyak yang mau yang masih banyak yang tertarik ya, Nurul. Boleh kita sharing-sharing. Terkait soal terkait masalah TMP. Masih banyak pertanyaan sebenarnya. Boleh. Soalnya agak sulit ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi, Kak Nurul. Iya. Nah, dari Kotronada nih, Kak Nurul. Nih, apakah bahan baku kedelai itu yang impor sama yang lokal tuh apakah ada perbedaan pada kandungan gizinya, Kak Nurul? Oke. Seperti itu. Penelitian saya itu menggunakan kedelai lokal, asli Gunung Kidul, dan ternyata hasilnya lebih tinggi dibandingkan yang dengan pustaka lainnya, dibandingkan artikel lainnya. Tetapi perlu diketahui lagi ketika kita membandingkan, itu tidak boleh membandingkan antara artikel saya dengan artikel orang lain, karena bisa jadi pembuatannya beda, efeknya juga akan beda. Tetapi ada artikel yang mengatakan untuk tempe menggunakan kedelai lokal dan kedelai impor tadi ada perbedaan di bagian protein, bisa saja tergantung varietasnya apa dulu ya, berasal dari mana, seperti itu. Menurut saya kedelai yang di Jogja ini cukup berpotensi. Nah, di hasil penelitian itu saya lupa nama artikelnya apa. Itu mengatakan dari segi profil asam amino dan juga kadar proteinnya lebih bagus daripada yang kedelai impor tadi. Nah, untuk sharing aja ya, ini produk dari pegawai FTP Fakultas Teknologi Pertanian, ada namanya TMPA. TMPA itu menggunakan kedelai lokal. Dan sudah teruji hasilnya lebih bagus dari segi gizinya. Seperti itu ya, Kak. Tergantung varietasnya ya.
Tadi, oke, tarik. Nah, ini ada lagi pertanyaan, Kak. Oke, terima kasih atas jawabannya tadi. Ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Inspirasi. Jadi dari Ellen Sinaga, dia pernah mendengar bahwa ada tempe yang dapat dikonsumsi langsung tanpa diolah seperti itu. Nah, kalau kondisi kayak gitu, baik nggak, Kak? Nah, sebenarnya perlu diketahui tempe yang sudah jadi, yang bentuknya putih, kompak, itu sudah matang. Karena kita menggunakan kedelai yang matang, yang tumbuh di situ adalah jamur-jamur baik, bakteri baik, sehingga kita dapat olah. Dan itu bisa dimakan. Kalau kita lihat dari segi gizinya juga lebih bagus daripada yang digoreng ataupun yang direbus. Ketika digoreng itu terjadi penurunan gizi. Dan saya mengatakan kalau yang segar itu kandungan gizinya sebenarnya lebih tinggi, tetapi kadang masyarakat takut ini sudah matang atau belum, ini sudah ada mikrobia lain atau tidak, lalu dimasak. Tetapi itu bisa dimakan. Oh, seperti itu ya. Berarti tempe udah bisa langsung dimakan berarti, Kak. Jadi nggak perlu diolah seperti itu. Oke. Ya, diolah juga bisa, dimakan langsung juga bisa. Bisa, oke. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Lilis Gizi Polkesio, Jogja. Nah, beliau bertanya berapa hari inkubasi dalam pembuatan starter lokal yang Kak Nurul tahu? Oh iya, kalau untuk pembuatan starter tadi starter jamur yang saya lakukan di penelitian saya itu saya menginkubasinya 5 hari, dan ini perhitungan 5 hari ini tergantung wadah yang kamu gunakan apa. Misalkan kalau wadah yang kamu gunakan apa itu sangat berpengaruh luas permukaannya berapa, karena ini akan mempengaruhi kontak langsung jamur dengan udara. Kalau di pembuatan starter tempe itu yang diinginkan adalah sporanya. Sporanya itu dapat bertahan di kondisi apapun. Kalau kita ambil satu cuil saja spora di starter itu bisa tumbuh banyak nantinya. Nah, ini yang diinginkan. Beda lagi dengan pembuatan tempe, yang diinginkan itu bukan sporanya. Jadi kalau yang saya gunakan itu 5 hari, semakin lama itu makin banyak sporanya, tetapi kalau semakin lama terus-terusan diperpanjang, itu bisa jadi makanannya atau substrat si jamur ini tuh habis, dan bisa jadi kontaminasi dari jamur lain, karena jamur lain itu gampang sekali tumbuhnya, di udara saja sudah banyak. Nah, ini yang ditakutkan. Kalau diperpendek, misalkan saya mau menginkubasinya itu 3 hari. Kalau 3 hari jumlah sporanya itu lebih sedikit. Ya, seperti itu. Oh, seperti itu. Berarti tergantung dari wadah, dan juga kalau terlalu lama-lama juga bakal kontaminasi kontaminasi nutrisi bagi sporanya juga hilang, seperti itu. Oke, terima kasih, Kak, atas jawabannya. Oke. Bentar. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, Pak, Kak, terakhir. Dari berbagai macam kacang, dari Yosinta Novia, UNS, dari beberapa macam kacang yang digunakan untuk membuat tempe, apakah setelah menjadi tempe kandungannya itu sama apa beda dari berbagai macam bahan dasar pembuatan tempe itu?
kan ada yang dari kedelai, kemudian kacang tanah, seperti itu. Nah, apakah kandungan dari zat gizinya itu apakah sama atau ada yang berbeda seperti itu? Oke, oke. Kalau saya mau share penelitian saya dan teman saya dulu, kita menggunakan tadi ada kedelai kuning, kedelai hitam, ada juga kacang tungga, ada kacang tanah, ada yang koro-koroan seperti itu. Ternyata dari perbedaan substrat, perbedaan legum, kan kalau legum mentahnya sendiri sudah berbeda gizinya, dan yang dihasilkan di akhir fermentasi, tempe yang dihasilkan juga berbeda dari segi gizi. Dari segi gizi, misalkan untuk yang kedelai tinggi protein dan ternyata di kedelai di kacang lain itu juga tinggi protein, yang koro-koro itu juga tinggi proteinnya. Kalau dilihat dari profil asam amino, lebih unggul kedelai kuning tadi, tetapi lebih unggul lagi kalau yang kedelai hitam atau kedelai hitam. Kalau dilihat dari folat, beda lagi yang lebih tinggi. Ternyata yang kacang hijau itu lebih tinggi. Kalau dilihat lagi dari lemak, beda lagi. Jadi ada kelebihan masing-masing, ada kekurangan masing-masing. Kalau dilihat dari segi fisiknya, ternyata bisa jadi tempe semua. Hanya saja ketika diuji tekstur, kacang tanah bisa lebih keras daripada yang lainnya. Nah, itu kalau dari sensoris, karena masyarakat sudah biasa mengkonsumsi kacang kedelai, mereka lebih menyukai yang kedelai daripada yang lainnya. Tetapi kalau di Yogyakarta ini sudah ada kacang tempe koro yang cukup populer di Bacem, itu sangat disukai oleh masyarakat juga. Seperti itu. Oke, berarti sebenarnya dari bahannya sih sudah berbeda-beda juga kandungannya. Yeah. Jadi misal dari teman-teman membutuhkan penelitian yang membutuhkan tinggi zat gizi tertentu, mungkin mencari referensi pembuatan tempe dengan bahan yang seperti kacang ataupun ya dicari sesuai zat gizi yang diinginkan mungkin ya seperti itu. Untuk lebih tahu lagi cara pembuatannya dan gizi-gizinya itu, teman-teman bisa melihat artikel saya dan teman-teman peneliti itu di Journal of Nutrition, itu tentang ada chemical characterization, nutritional, dan juga sifat fisiknya. Bisa dibaca lebih lengkapnya di situ, dan cara pembuatannya juga ada. Oke, terima kasih atas informasinya Kak Nurul. Insya Allah kita bakal buka-buka nanti buat referensi kita. Oke, terima kasih untuk Kak Nurul yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Sudah tidak terasa nih waktunya udah pukul 5.15 seperti itu. Nah, sebelum mengakhiri saya akan memberi kesimpulan pada kegiatan kita sore hari ini dan mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengisi form evaluasi dan presensi ini teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulan pada webinar kita sore hari ini, tempe merupakan salah satu protein nabati yang dapat berpotensi dalam mencegah risiko terjadinya penyakit degeneratif seperti itu. Nah, potensi yang ada di dalam tempe itu ada beberapa macam zat gizi yang dapat kita gunakan seperti jenis proteinnya, kemudian lemak nabatinya, kemudian riboflavin, kemudian isoflavon sebagai antioksidan juga, kemudian senyawa genistein juga yang dapat mencegah terjadinya kanker seperti itu. Nah, untuk proses pembuatan tempenya sendiri dapat kita gunakan berbagai macam starter, bisa kita mencampurkan berbagai macam jamur seperti itu. Nah, dari penelitian Kak Nurul sendiri juga dapat menyebutkan itu campuran starternya itu dapat meningkatkan kualitas baik fisik, kemudian zat gizi ataupun zat sensoris pada tempe yang dihasilkan seperti itu. Oke, mungkin habis setelah ini kita akan mengumumkan pemenang
giveaway nih teman-teman yang mengikuti giveaway-nya Gizi Inspirasi. Mungkin nggak sabar nih untuk pemenang giveaway-nya. Untuk yang pertama ini teman-teman, pemenang giveaway-nya adalah dari @Nuril Kolbi. Kemudian pemenang kedua dari Risa YYYY underscore 1127CY. Kemudian pemenang ketiga adalah Fitri underscore WDE. Nah, untuk pemenang nanti silakan menghubungi atau langsung DM ke Instagram Gizi Inspirasi. Kemudian untuk teman-teman, sebelum mengakhiri kita ada sesi pengambilan gambar nih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menyalakan video Zoom masing-masing, kemudian mengikuti pose yang saya berikan nih teman-teman. Seperti ini. Teman-teman ngikutin, kemudian berikan sedikit manisan dengan senyuman dari bibir Sobat Inspirasi. Oke, bentar, untuk teman-teman panitia bisa langsung mengambil dengan memberi aba-aba. Oke, untuk pengambilan slide pertama. Oke. Untuk pengambilan slide kedua. Oke. Kemudian untuk pengambilan slide ketiga, Kak Nanda Dudut, senyumannya kok manis. Oke. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Nurul, kepada Ibu Ani yang telah bersedia hadir dan juga memberikan materi ilmunya kepada kita semua. Oke, mungkin untuk teman-teman yang sudah bertanya sebelumnya dan sempat dibahas, insya Allah kami akan menyimpan pertanyaan dari teman-teman Sobat Inspirasi dan akan dibahas di postingan di Instagram Gizi Inspirasi seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa pantau terus Gizi Inspirasi. Selain memberikan informasi yang bermanfaat, juga kami akan memberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan seperti webinar seperti saat ini seperti itu. Oke. Terima kasih atas partisipasi Sobat Inspirasi. Saya selaku moderator mewakili teman-teman panitia meminta maaf apabila ada kekurangan pada kegiatan sore hari ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih sekali. Dan jangan lupa teman-teman untuk isi presensi ya teman-teman, jangan lupa. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita akan ada webinar lagi dengan pemateri yang lebih yang sangat profesional, yang lebih menarik seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Kak Nanda. Senyumannya itu loh. Oke, assalamualaikum. Kak Nanda masih senyum-senyum. Nggak ada suaranya.
Anda ini masih mau di sini. Gigi Inspirasi ya. Dan Anda pasti followernya. Kalau belum, tak cari. Lagi masa-masa masa apa itu bumbu buat tempe bumbu kuning gitu. Jangan lupa follow Instagram kan Anda orang mana?